Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Faisal Fadila. Masih bersama saya di sini di YouTube yang sama dengan ilmu yang saya akan sampaikan kembali, yaitu tentang sistem informasi manajemen. Oke, poin-poin apa aja yang saya sampaikan mengenai sistem informasi manajemen? Yang pertama ada tujuan informasi, yang kedua ada ciri dan manfaat sistem informasi itu apa, dan yang kedua ada siklus pengolahan data informasi ya, sistem pengolahan data informasi, dan yang kedua itu ada bentuk umum suatu sistem itu seperti apa, kemudian ada contoh kasusnya, contoh kasus apa, contoh kasus dari pengolahan sistem informasi. Bagaimana urutan materi yang saya akan sampaikan, simak videonya. Oke, yang pertama di sini ada pengertian dan penjelasan sistem informasi manajemen. Yang mana sistem informasi manajemen itu sendiri merupakan seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir dengan baik yang mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Penjelasan singkatnya bagaimana? Yaitu sekelompok proses di mana data diperoleh, dianalisa, ditampilkan dengan cara yang berguna untuk tujuan apa? Tujuan pengambilan keputusan. Poin kedua, tujuan informasi itu apa? Yaitu untuk menyediakan sebuah berita yang akan dipakai dalam sebuah pengambilan keputusan. Yang kedua, untuk membuat situasi menjadi tenang setelah mendengar kabar tersebut atau malah menjadi sebaliknya. Dan yang ketiga, untuk memberikan berita kepada orang yang mulanya tidak tahu, yang sehingga orang tersebut mengerti atau memahaminya. Dan yang terakhir, untuk membantu seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugasnya dari hari ke hari. Poin ketiga di sini adalah ciri-ciri informasi. Ciri-ciri informasi itu apa aja? Yaitu singkatnya ada 4, yaitu informasi harus relevan, informasi harus akurat, dan yang ketiga tepat pada waktunya, dan yang terakhir konsisten. Di poin berikutnya ada pula manfaat informasi. Manfaat informasi apa aja? Yaitu ada 3, yaitu dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, dapat mengetahui keadaan atau situasi di lingkungan sekitar karena adanya informasi dari orang lain atau media informasi. Dan yang terakhir, dapat mengetahui di saat kita tidak tahu karena adanya sebuah informasi. Di poin berikutnya tentang siklus pengurusan data dan informasi. Bentuk umum dari suatu sistem terdiri atas masukan, input, proses, dan keluaran. Bagaimana bentuk umumnya? Lihat pada diagram berikut. Input, processing, dan yang terakhir output. Itu merupakan siklus pengolahan data atau data processing cycle. Oke, di poin terakhir ini saya akan menjelaskan contoh kasus sebuah cerita pengolahan sistem informasi berupa masukan input maupun keluaran. Oke, di sini kita tergambar melalui flowchart, yaitu flowchart transaksi bisnis yang menjadi data vaksinasi. Bagaimana pengolahan datanya, pengolahan sistem informasinya? Kita lihat pertama di tombol start, kemudian masuk ke tombol simulation ataupun simbol keputusan. Nah, di sini pasien akan melakukan cek ataupun vaksinasi. Nah, pasien tersebut akan dicek apakah terdaftar di klinik tersebut. Nah, jika terdaftar, masuklah ke simbol yang namanya multiple dokumen. Nah, multiple dokumen ini beberapa inputan dokumen yang sudah tersimpan. Nah, masuklah ke data pasien di sini. Dan jika tidak, keputusan yang diambil yaitu pasien akan melakukan registrasi baru. Jika sudah, masuklah ke dokumen yaitu ataupun multiple dokumen yang sudah tersimpan. Oke, masuk lagi ke tombol proses. Nah, di sini proses itu pasien akan melakukan tujuan kedatangan dan pemeriksaan pasien. Nah, di sini tujuan pasien itu seperti apa, diproses maksudnya. Kemudian masuklah ke input kembali. Inputnya apa? Nah, sebelum melakukan input, nanti di sini simbol keputusan terlebih dahulu yaitu simbol decision, yaitu
apakah melakukan vaksinasi si pasien tersebut. Jika melakukan vaksinasi, ya masuklah ke tombol proses lagi, yaitu lakukan vaksinasi. Jika tidak, kemudian selesai. Nah, jika sudah melakukan vaksinasi, pasien tersebut bisa melakukan data rekam medis dan kemudian data stok vaksinnya ada atau tidak. Kemudian di data rekam medis dari multiple dokumen tersebut turunlah melalui pencatatan reminder. Nah, mengingat pencatatan yang sudah tercatat di multiple dokumen, kemudian selesai. Jangan lupa di multiple dokumen tadi yang sudah tersimpan di data stok vaksinnya sebelum vaksinasi. Nah, kemudian kita lihat dokumen kembali, beberapa dokumen vaksin itu ada atau tidak laporan stok pre-order kredisnya. Jika tidak, ya itu cuman melakukan kondisi multiple dokumen saja. Nah, seperti itu bentuk sistem pengolahan informasi yang ada di klinik vaksinasi. Lihat tergambar oleh flowchart. Nah, bagaimana teman-teman? Yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Dan semoga ilmu yang saya sampaikan di video channel saya semoga dapat kalian terapkan, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, like and comment. Okay? Sampai jumpa di next video yang saya akan upload kembali. Dan sampai jumpa.